Judul Luka yang Belum Sembuh. Setelah pertempuran sengit di dimensi bayangan, para dewa kembali ke kerajaan langit. Tetapi kedamaian yang mereka harapkan tidak kunjung tiba. Meskipun Vorian dan Acheron telah dikalahkan, jejak kekacauan mereka masih terasa di dunia fana. Alam mulai berubah dengan cara yang tidak wajar, dan kekuatan yang tidak stabil terasa di mana-mana. Arka berdiri di balkon istana, memandang ke bawah ke dunia fana yang tampak lebih suram dari biasanya. Kita berhasil menyelamatkan dunia, gumamnya. Tetapi apa yang kita tinggalkan mungkin lebih buruk dari sebelumnya. Mira, yang berjalan mendekat dengan membawa gulungan laporan dari penjaga langit, mendengar ucapan Arka. Energi gelap dari dimensi bayangan masih mengalir ke dunia fana, katanya. Tanpa obelisk sebagai penyeimbang, energi itu menyebar tanpa arah, dan ini bisa membahayakan segalanya. Arka menghela napas berat. Jadi perjuangan kita belum selesai. Dunia yang retak. Di dunia fana, efek kekacauan mulai terlihat jelas. Kota-kota yang sebelumnya megah kini dipenuhi retakan yang mengeluarkan cahaya gelap. Para penduduk mulai kehilangan arah. Beberapa berubah menjadi makhluk ganas yang dikenal sebagai bayangan terinfeksi. Kaelon, yang sedang melakukan inspeksi di salah satu wilayah dunia fana, melihat seorang anak kecil yang menangis di tengah reruntuhan. Ia menghampiri anak itu, mencoba menenangkannya, tetapi sebelum ia bisa berbicara, bayangan hitam muncul dari tanah, mencoba menyerang anak itu. Kaelon dengan cepat mengangkat pedangnya dan menghancurkan bayangan itu dengan api. Ini tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi, katanya sambil membawa anak itu ke tempat yang lebih aman. Kaelon kembali ke kerajaan langit dengan amarah yang membara. Kita harus melakukan sesuatu, serunya kepada Arka dan yang lainnya. Bayangan itu menyebar ke seluruh dunia. Kita tidak bisa hanya duduk di sini. Serafis, yang terlihat lebih tenang, menjawab, kita tidak bisa bertindak gegabah, Kaelon. Dunia fana sedang tidak stabil. Jika kita bertindak tanpa rencana, kita bisa memperburuk situasi. Kaelon menggerutu tetapi tidak membalas. Ia tahu Serafis benar, tetapi ketidakberdayaan itu membuatnya frustrasi. Pertemuan dengan Dewi. Waktu dalam keputusasaan, Arka memutuskan untuk memanggil seseorang yang mungkin memiliki jawaban. Dewi Waktu, Erindra. Dewa-dewi jarang berani memanggilnya, karena kekuatan Erindra seringkali membawa konsekuensi yang tak terduga. Arka berdiri di ruang pemanggilan, mengucapkan mantra kuno yang akhirnya memunculkan sosok Erindra. Ia adalah sosok anggun dengan rambut keperakan yang mengalir seperti air terjun, dan matanya memancarkan cahaya lembut tetapi penuh misteri. Arka, kata Erindra dengan suara yang terdengar seperti gema waktu itu sendiri. Kau memanggilku untuk meminta bantuan, tetapi kau tahu bahwa waktuku mahal. Aku tahu, jawab Arka dengan hormat. Dunia fana sedang hancur karena energi gelap dari dimensi bayangan. Kami membutuhkan panduanmu. Erindra tersenyum tipis. Apa yang terjadi adalah akibat dari tindakan kalian sendiri. Menghancurkan obelisk memang menghentikan Vorian dan Acheron, tetapi kalian juga menghancurkan keseimbangan yang selama ini menjaga dunia. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Tanya Mira yang berdiri di belakang Arka. Erindra mengangkat tangannya, menciptakan gambaran dunia fana di udara. Ada satu cara, katanya. Kalian harus mencari artefak kuno yang dikenal sebagai mata harmoni. Artefak itu memiliki kekuatan untuk menyegel energi gelap yang tersebar di dunia fana. Perjalanan baru. Namun, Erindra memperingatkan mereka. Mata harmoni bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan. Artefak itu tersembunyi di tempat yang bahkan dewa tidak berani menjelajah. Dan harganya mungkin lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Arka, meskipun tahu risikonya, memutuskan bahwa ini adalah jalan yang harus diambil. Kami tidak punya pilihan lain. Kami akan menemukan mata harmoni. Erindra memberikan petunjuk pertama. Artefak itu tersembunyi di sebuah kuil kuno di bawah laut terdalam dunia fana, tempat di mana cahaya tidak pernah mencapai dan makhluk-makhluk purba tidur. Kalian harus berhati-hati, kata Erindra sebelum menghilang. Kegelapan yang kalian hadapi belum berakhir. Bahkan, ini baru permulaan. Langkah pertama. Setelah mendapatkan petunjuk, para dewa segera bersiap untuk perjalanan mereka ke laut terdalam. Namun, mereka tahu ini bukan perjalanan biasa. Dunia fana yang penuh dengan bayangan akan membuat perjalanan mereka lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Arka memimpin kelompok itu, tekadnya semakin kuat. Kita sudah sejauh ini, katanya kepada yang lain. Kita akan mengembalikan keseimbangan dunia, apapun risikonya. Para dewa memulai perjalanan baru.
meninggalkan kerajaan langit dengan harapan dan rasa takut yang bercampur menjadi satu. Mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka di kedalaman laut, dan road hal yang pasti, perjumpaan selesai. Sebuah senuju.